Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Adi Rizal Destanyani, and here as always, I would like to continue the last material, and in this material we talk about narrative text, which is the 7th chapter of the 10th grade of high school. Okay, so what is narrative text? Narrative text is a text consists of narration about a story. Jadi, narrative text itu adalah sebuah teks yang berisi narasi tentang sebuah kisah atau sebuah cerita. Jadi intinya, narrative text itu adalah teks tentang cerita. Okay, so what are the functions? The function is first to tell a story, atau untuk menyampaikan sebuah kisah. Yang kedua, to amuse the readers, atau untuk menghibur pembaca. Yang ketiga, to give lessons through the story, untuk memberikan pelajaran dari kisah tersebut. Okay, and the type of narrative text, in this case there are 3 types. Dalam hal ini ada 3 jenis narrative text yang harus diketahui. Yang pertama, short story atau cerita pendek. Yang kedua, folklore atau cerita rakyat. Dan yang ketiga adalah short biography atau biografi singkat tentang seseorang. Okay, let's see the example here about narrative text. And here I will tell you a story about Malin Kundang. Okay, long time ago, in a small village near the beach in West Sumatra, lived a woman and her son Malin Kundang. Pada zaman dahulu kala, di sebuah pedesaan dekat pesisir pantai di Sumatera Barat, hiduplah seorang wanita dengan anaknya bernama Malin Kundang. Malin and his mother had to live hard since his father has passed away since he was a baby. Malin dan ibunya itu harus bekerja keras karena ayahnya sudah meninggal sejak Malin masih seorang bayi. And Malin worked as a sailor. Dan Malin pun bekerja sebagai nelayan. So, when he caught fishes, he sold it to the market and gave the money to his mother. Jadi ketika dia sudah menangkap ikan, dia akan pergi ke pasar untuk menjual ikan-ikan tersebut. One day, a merchant ship was being raided by pirates. Suatu hari, sebuah kapal besar sedang dibajak oleh para bajak laut. Because Malin was a brave and strong man, he helped the merchant. Tapi karena Malin adalah seorang laki-laki yang kuat dan pemberani, maka dia pun menolong saudagar kaya tersebut. Then, feeling so grateful for Malin, the merchant asked him to work with him. Karena bersyukur udah ditolong sama Malin, maka si saudagar kaya itu pun mengajak Malin bekerja bersama dia. Malin was happy because he knew he would be rich if he worked with this man. Malin sangatlah bahagia karena dia tahu bahwa jika dia bekerja dengan orang ini, dia pasti akan jadi orang kaya. And years later, Malin had become wealthy. Bertahun-tahun kemudian, Malin pun menjadi orang kaya. He had a lot of ships and a lot of money. Dia punya banyak kapal dan punya banyak uang. He also had a beautiful wife. Dia pun mempunyai istri yang cantik. And one day, he went to a village near the beach in West Sumatra. Pada suatu hari, dia pergi ke sebuah perkampungan pesisir pantai di Sumatera Barat. People knew it was Malin. Orang-orang pun tahu bahwa itu adalah Malin. So, the people told his mother about his coming. Lalu orang-orang pun memberitahu ibunya bahwa Malin sudah kembali. His mother was delighted to see his son back. Ibunya sangat bahagia melihat anaknya sudah kembali dan sebagai orang kaya. However, as Malin's mother approached him, he pretended he didn't know and he did not recognize her. Tapi ketika ibu Malin mendekatinya, Malin itu tidak menganggap ibunya. Dia berpura-pura tidak ingat bahwa dia adalah ibunya. He was ashamed of his ugly mother. Dia sangatlah malu oleh ibunya yang jelek. He even kicked her face. Bahkan Malin pun menendang wajah ibunya. Because of her heartbreak, she cursed Malin into a stone. Karena rasa sakit hatinya, ibunya pun mengutuk Malin menjadi sebuah batu. All of a sudden, the sky turned dark and lightning struck loudly and fiercely. Lalu tiba-tiba, langit pun berubah menjadi gelap
dan petir pun menyambar dengan keras dan dengan sangat menakutkan. In no time, a thunder struck Malin and turned him into a stone. Dan tidak lama kemudian, sebuah petir menyambar Malin dan Malin pun berubah menjadi sebuah batu. Alright, so the structure of narrative text, there are three. Jadi ada tiga. The first is orientation. Yang pertama adalah orientasi atau beginning atau permulaan, di mana di paragraf pertama diceritakan bahwa latar belakang kehidupan Malin dan ibunya. And the second is complication, yang menjelaskan tentang komplikasi atau problem atau masalah. Di sini mulai ada masalah bahwa Malin pun bertemu dengan saudagar kaya dan ikut berlayar dengan dia. And the resolution adalah di ending, adalah akhir dari kisah tersebut, bahwa akhirnya ketika Malin sudah menjadi orang kaya, ketika dia pulang dan bertemu ibunya, bukannya bertemu dengan ibunya dan bahagia, tapi malah tidak mengakui ibunya. Dan akhirnya ibunya pun mengutuk Malin menjadi sebuah batu. Alright, the conclusion. So narrative text is a text consists of narration about the story, and the function is to tell story, to amuse the readers, and to give listen through the story. And the type is like short story, folklore, or short biography. And the structure includes orientation, complication, and resolution. Alright, so I think it is enough for today to tell about narrative text. So thank you very much for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Manunjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.